Halo semua, perkenalkan nama saya Ian Felix Jonathan Simanjuntak. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan lossy dan juga lossless file compression pada gambar. Nah, yang pertama kita bahas dahulu apa itu lossless compression. Lossless compression merupakan metode kompresi data yang memungkinkan data asli dapat disusun kembali dari data hasil kompresi, maka rasio kompresi pun tidak terlalu besar untuk memastikan semua data dapat dikembalikan ke bentuk semula. Metode lossless menghasilkan data yang identik dengan data aslinya. Kompresi lossless ini utamanya digunakan untuk pengarsipan dan penyuntingan. Untuk keperluan pengarsipan seperti catatan bank, artikel teks, dan juga lain-lain. Nah, lossy compression itu adalah suatu metode untuk mengkompresi data dan mendekompresinya. Data yang diperoleh mungkin berbeda dari data aslinya, tetapi perbedaan itu cukup dekat. Nah, metode ini paling sering digunakan untuk kompres data multimedia, audio file, ataupun gambar. Format kompresi lossy mengalami generation loss, yaitu jika mengalami proses kompresi dekompresi berulang kali, maka akan menyebabkan kehilangan kualitas secara progresif. Nah, perbedaan lossless dan lossy itu yang pertama, lossless data kompresi adalah kelas dari algoritma data kompresi yang memungkinkan data yang asli dapat disusun kembali dari data kompresi. Sedangkan lossy kompresi adalah suatu metode untuk mengkompresi data dan mendekompresinya. Lossless compression berikutnya digunakan untuk kompresi data untuk diterima di tujuan dalam kondisi asli. Sedangkan lossy compression menghasilkan file kompresi yang lebih kecil dibandingkan dengan metode lossless yang ada. Lossless compression juga digunakan jika akurasi data sangat penting, sedangkan lossy compression biasanya membuang bagian-bagian data yang sebenarnya tidak begitu berguna dan tidak dirasakan oleh kita sehingga masih beranggapan bahwa data tersebut masih bisa digunakan walaupun sudah didekompresi. Lossless compression biasanya data yang telah dikompresi ukurannya sama atau lebih besar, sedangkan lossy compression biasanya data yang telah dikompresi berukuran lebih kecil dari ukuran asli, namun masih tetap memenuhi syarat untuk digunakan. Nah, untuk mengukur perbandingan antara dua algoritma ini, pertama nanti akan kita ikut perbandingan kualitas gambar atau distortion measure. Itu menggunakan MSE, mean square error, pengukuran kualitas data berdasarkan nilai kemiripannya. Semakin kecil nilainya, semakin mirip dengan data aslinya. Urutan gambar yang dibandingkan adalah tiap pixel dari gambarnya. Dapat kita lihat rumusnya di sini adalah dari satu sepanjang input data sequence kurangkan data asli dikurang data kompresnya dikuadratkan lalu nanti dibagi dengan dikali dengan seper jumlah datanya. Berikutnya ada perbandingan kualitas gambar, itu distortion measure juga, signal to noise ratio atau SNR. Perbandingan antara data input original dengan data noise MSE dalam satuan desibel. Semakin besar nilainya, semakin baik kualitas data tersebut. Rumusnya dapat dilihat di sini, SNR sama dengan 10 log 10 data peak dari data original sama per data noise. Nah, berikutnya itu ada peak signal to noise ratio atau PSNR, perbandingan antara data peak dari data input original dengan data noise dalam satuan desibel. Misal pada data 8 bit, data peaknya adalah 255. Semakin besar nilainya, maka semakin jernih atau baik kualitas data tersebut. Bisa dilihat di sini rumusnya. Nah, hasil implementasi yang saya gunakan itu untuk lossy compression pada gambar dapat dilihat gambar aslinya itu ada di atas dan gambar yang setelah dikompres ada di bawah. Kita dapat melihat bahwa hasilnya itu sedikit agak blur dibandingkan dengan gambar aslinya yang sangat detail. Nah, untuk implementasi lossless compression pada gambar dapat kita lihat tidak ada perbedaan antara gambar yang asli yang di atas dengan gambar yang setelah dikompres di bawah. Nah, perbandingan ukuran filenya dapat kita lihat di sini. File original jika kita bandingkan dengan algoritma DCT selama melakukan kompresi, original filenya itu ada 182.252 byte. Sedangkan setelah dilakukan DCT menjadi 189 byte. Itu artinya size rasionya ada di angka 1,819. Untuk original file kalau dibandingkan dengan RLE itu size of file originalnya
182, 252 byte, sedangkan size of file DFT-nya itu 186, 163 byte. Size rasionya 0,97. Kenapa lebih besar? Karena terkadang RLE itu bisa menghasilkan gambar jika disusun ulang itu bisa terkadang menghasilkan gambar yang lebih besar sedikit daripada rasio kompresinya daripada gambar aslinya. Apa kesimpulan yang bisa kita lihat di sini? Kesimpulannya adalah DCT compression itu akan mengkompres gambar menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan RLE compression. Kenapa? Seperti pengertiannya tadi, DCT itu bisa menghilangkan sebagian data yang dianggap tidak penting, sedangkan RLE dia melakukan kompres tapi tidak menghilangkan data-data yang ada. Untuk perbandingan MSE, NSR, dan PNSR-nya untuk original versus DCT, MSE-nya itu 23,9, SNR-nya 3,21, PSNR-nya 34,34. Sedangkan untuk yang original, kalau dibandingkan dengan setelah dilakukan RLE, itu MSE-nya 0, SNR-nya 2,02, PNSR-nya itu 100. Apa yang bisa kita lihat di sini, original versus DCT itu menghasilkan data yang sangat lumayan jauh berbeda, sedangkan original versus RLE itu MSC-nya 0, atau dapat dikatakan bahwa gambarnya itu merupakan gambar yang sama persis. Dapat kita lihat juga di PNSR-nya itu adalah 100. Nah, sekian presentasi saya dan akan saya coba jalankan kodenya. Saya menggunakan kode DCT yang saya buat pada pertemuan sebelumnya dan juga RLE yang saya buat pada pertemuan sebelumnya. Di sini saya akan hanya menjelaskan materi tentang compare-nya saja. Pertama di sini saya membuat fungsi MSE, mengimplementasikan fungsi rumus yang tadi. Pokoknya intinya image yang asli dikurang image yang setelah kompresi itu dipangkatkan 2, lalu disusun float-nya. Lalu dibagi dengan jumlah data di return. Nah, di sini ada untuk PSNR itu menggunakan nilai MSE juga, itu 20 dikali log 10 max pixel per square root dari MSE-nya. Di sini juga ada signal to noise, ambil nampi dari gambarnya A, itu simpan, ambil min-nya, ambil aksisnya, lalu return nilai signal to noise-nya. Di sini saya gunakan compare image. Itu yang pertama kita ngambil value PSNR-nya, ngambil nilai MSE-nya, lalu yang di sini ngambil nilai signal to noise-nya, lalu disusun gambarnya. Ini fungsi hanya untuk menampilkan gambar setelah dikompile. Nah, di sini saya menggunakan CV2 untuk melakukan read gambar itu untuk original lossy, sama kontras lossy. Untuk lossless-nya itu untuk input, dan lossless-nya tadi sudah saya compile, itu hasilnya ini. Setelah itu saya lakukan compare image, dan jika dijalankan, di sini saya ganti dulu semuanya ke grayscale. Dan jika dijalankan, ini yang saya bilang untuk hasil lossless, ini gambar setelah kompresi, ini gambar sebelum kompresi, hasilnya berbeda, MSE-nya juga 23,94, menunjukkan bahwa gambar ini tidak sama persis. Dan untuk yang satu lagi yang lossless, ini gambar setelah dikompres, ini gambar sebelum dikompres, dapat kita lihat MSE-nya itu 0 dan PSNR-nya 100, apa artinya bahwa gambar ini sama persis. Nah, sekian presentasi saya untuk analisis lossy dan lossless compression. Terima kasih.